Pemirsa, bus Damri yang melayani Bandara Soekarno-Hatta tujuan Purwakarta ringsek setelah menabrak pagar pembatas tol dalam kota di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa, tapi 21 penumpang harus dievakuasi menggunakan bus lainnya. Bus Damri tersangkut di jalur busway Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan, bus Transjakarta tidak bisa melintas dan menggunakan jalur lain. Sementara arus lalu lintas dari arah Tomang menuju Selipi, Jakarta Barat mengalami kemacetan. Seluruh penumpang bus dievakuasi menggunakan bus Damri lainnya di tol dalam kota kilometer 11.200. Penumpang yang mengalami luka ringan dijemput keluarga menuju rumah sakit terdekat. Diduga pengemudi kehilangan kendali akibat saat melintas hujan dan jalanan licin. Bus oleng ke bahu jalan menabrak pagar tol, keluar jalur dan tersangkut separator busway. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya mengevakuasi bus dan mengatur arus lalu lintas. Kasus kecelakaan ini ditangani Direktorat Laka Lantas Polda Metro Jaya. Posisi ke tengah, saya rem, mobilnya langsung oleng ke kiri. Orang di kiri saya masih bisa mengendalikan, terus setelah itu oleng ke kiri lagi nabrak pembatas tol. Kenapa bisa oleng, Pak? Ya karena kan saya ngerem dikit, ngeremnya ya enggak begitu mendadak, ngerem biasalah. Di tengah pandemi virus corona, aktivitas di pasar tradisional berjalan normal seperti biasanya, namun para pedagang dan pembeli diwajibkan mengenakan masker dan memperhatikan jarak antar sesama. Di hari pertama pembatasan sosial berskala besar PSBB, aktivitas jual beli di pasar tradisional masih tetap berjalan normal meski tak seramai hari-hari biasanya. Salah satunya di Pasar Cipete, Jakarta Selatan. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di pasar tradisional diterapkan menjaga jarak antar sesama pedagang maupun pembeli, diwajibkan mengenakan masker dan tidak dianjurkan untuk berjabat tangan. Pengaruh banget sih, pengaruh yang tadinya omsetnya lebih besar, mungkin karena dari kasus corona jadi omsetnya turun drastis banget, nggak seperti biasanya gitu. Menurunnya bisa 40% hingga 50%. Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB untuk membatasi aktivitas warga dalam upaya memotong mata rantai penyebaran virus corona. Jika tidak ada keperluan mendesak, maka harus menerapkan protokol yang dianjurkan. Dari Jakarta, Luis Ayu, iNews melaporkan. Pemirsa, selama pembatasan sosial berskala besar, warga diminta untuk diam di rumah. Namun, berdiam di rumah berhari-hari bahkan berminggu-minggu bisa menimbulkan stres. Warga diminta untuk diam di rumah selama pandemi corona untuk mencegah penyebaran virus. Namun berdiam di rumah berhari-hari bahkan berminggu-minggu bisa menimbulkan stres. Bahkan viral tentang keluhan seorang ibu yang harus membantu anaknya belajar di rumah karena mendapat tugas selama sekolah diliburkan. Dalam tangkapan layar percakapan instan yang tersebar di media sosial, seorang ibu mengeluhkan tugas anaknya yang banyak ikut merepotkan orang tua. Meningkatnya kebosanan masyarakat setelah bertahan lama di rumah direspons sejumlah artis maupun musisi ramai-ramai membuat hiburan. Mereka membuat video kolaborasi dengan berbagai musisi yang juga diam di rumah selama corona. Bahkan sejumlah musisi menantang masyarakat bernyanyi dan juga ikut membuat video kolaborasi. Tantangan ini direspon positif warga yang sudah berhari-hari berada di rumah mengikuti imbauan pemerintah. Meski semesta tak ingin kita Psikolog anak Seto Mulyadi mengatakan orang tua harus bisa menghadirkan suasana ceria pada masa-masa PSBB dan berada di rumah. Salah satunya adalah gembira. Dan berikut cuplikan dialog Satgas Waspada Corona PBID Erlina Burhan serta psikolog anak Seto Mulyadi atau yang biasa disapa dengan Kak Seto dalam iNews sore tadi. Bagaimana cara menjaga kesehatan di tengah penerapan PSBB ini, Dok? Ya, menurut saya seharusnya masyarakat mematuhi aturan ini. Pertama karena kalau kita bicara tentang penularan, ini adalah salah satu kebijakan yang
bisa menghambat penularan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa penularan itu kan dari droplet, dan droplet itu terjadi penularan karena interaksi antar masyarakat yang terlalu dekat. Jadi kalau pembatasan ini dilaksanakan dengan disiplin, saya kira sebagian cara penularan sudah teratasi. Dan juga menjaga kesehatan tentu saja dengan istirahat yang cukup. Jadi jangan sampai karena mentang-mentang nggak sekolah atau nggak kuliah lalu pada begadang. Nah, tidurnya larut juga begitu ya, Dok ya? Iya, ini jangan sampai terjadi. Olahraga juga penting ya, Dok ya? Iya, lakukan olahraga yang teratur, rutin, tapi jangan sampai membuat lelah ya, karena kita juga menjaga stamina supaya tetap fit. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Dr. Elina mengenai anak sekolah yang libur, mahasiswa yang libur begitu. Ini saya ingin tanya ke Kak Seto. Kak Seto, kemarin sudah sempat libur panjang, sekarang ditambah lagi. Seperti apa ini anak-anak harus dihibur agar tidak bosan dan stres gitu, Kak Seto? Iya, baik Mbak April, Ibu Elina juga. Yang pertama memang kuncinya adalah di tangan para orang tua atau para orang dewasa yang ada di dalam keluarga itu. Pertama, tenang, ya. Kemudian juga selalu berpikir positif, penuh rasa syukur. Jadi jangan dianggap aduh, jadi mengeluh seolah-olah ini beban berat dan sebagainya. Itu akan membuat kita semakin tegang, stres, bosan dan sebagainya. Kita coba temukan sesuatu yang positif di dalam keluarga itu. Bahwa selama ini kita jarang mendengar mungkin putra-putrinya pandai bernyanyi, pandai menggambar, atau pandai membaca puisi dan sebagainya. Jadi kita buat gembira betul-betul. Nah, gembira tadi kuncinya sehat dan gembira. Gembira ini adalah singkatan. G pertama adalah gerak. Tadi Ibu Erlina juga mengatakan jangan lupa olahraga, ya, gerak senam pagi di tempat, loncat-loncat dan sebagainya sehingga darah mengalir dengan lancar. E, emosi cerdas. Boleh marah, tapi marah yang cerdas itu tetap dengan pelukan, dengan senyuman, ungkapkan saja, ayah marah misalnya. Lalu tadi berikutnya M. Ibu dokter mengatakan M adalah makan dan minum teratur, juga yang bergizi. Lalu B, beribadah. Jangan lupa berdoa dekat kepada Tuhan. Kita memohon, ya, mendapatkan suatu kekuatan, energi dan sebagainya. Lalu gembi, I adalah istirahat. Ibu dokter sudah mengingatkan, kita jangan terlalu capek. Jadi ada gerakan, makan teratur, tapi juga perlu istirahat. Lalu R adalah rukun, kompak, ramah. Ya. Jadi ada persahabatan di dalam keluarga. Dan terakhir adalah A, adalah tetap aktif. Aktif ya kita mau nyapu, mengepel, membersihkan rumah, merapikan almari, mungkin juga berkarya, menulis puisi, mungkin juga menyanyi. Tadi juga ada grup bernyanyi dengan beberapa artis yang mungkin bisa dihubungi. Nah, itu adalah sesuatu yang membuat dinamika di dalam keluarga lebih hidup dan akhirnya juga lebih menarik dan jauh dari kebosanan. Orang dalam pemantauan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat menolak saat diminta untuk isolasi mandiri. Polisi pun turun tangan karena dianggap telah meresahkan warga sekitar. Pria ini merupakan orang dalam pemantauan karena baru kembali dari Malaysia. Namun bukannya mengisolasi diri di dalam rumah, ia justru keluyuran hingga ke jalanan. Masyarakat pun resah dan melapor ke polisi. Petugas dari Polsek Koto 7 Polres Sijunjung yang menemukan warga ODP ini tengah berkeluyuran di luar rumah tanpa menggunakan masker. Dengan tegas mengusir warga tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan menggunakan masker. Namun pria tersebut menolak untuk diisolasi secara mandiri di rumah karena menganggap dirinya sehat dan tidak terpapar virus corona. Jadi kebetulan beliau sedang melaksanakan patroli, kemudian beliau menemukan atau mendapatkan salah satu warganya yang notabene adalah baru kembali dari Malaysia yang dianggap sebagai ODP, karena beliau kemudian yang bersangkutan sedang jalan-jalan, makanya beliau dihimbau untuk kembali ke rumah dan menggunakan masker.
Warga yang merupakan orang dalam pemantauan tersebut tidak dibolehkan keluar rumah hingga 14 hari sampai diperiksa oleh tim medis yang datang ke rumahnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah langkanya ketersediaan masker, masih ada oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk menipu. Seorang pemuda ditangkap karena menipu penjualan masker hingga 14 juta rupiah. AR tersangka penipuan penjualan masker yang diungkap oleh unit Krimsus Reskrim Polres Metro Jakarta Utara ditangkap di kamar indekosnya di kawasan Bandung, Jawa Barat. Modus penipuan pelaku dengan membuat akun Instagram yang menawarkan jasa titip masker medis seharga Rp280.000 per kotak berisi 50 lembar. Namun seminggu setelah pre-order, pelaku beralasan masker habis dan berjanji mengembalikan uang. Pelaku kemudian menghilang dan tak bisa dihubungi pembeli. Salah seorang korban dan beberapa korban lainnya juga bahkan berniat memesan sebanyak 56 kotak dengan nilai total Rp14.640.000. Korban memesan sebanyak 56 kotak dengan harga Rp14.640.000 dan uang itu diminta untuk ditransfer langsung ke rekening tersangka. Ternyata korban tak kunjung mendapatkan barangnya, sehingga korban berusaha mencari dan menghubungi tersangka, dan ternyata tersangka sudah berpindah dan sudah keluar kota, sehingga tidak dapat ditemukan maupun dihubungi oleh Sebanyak 19 TKI yang dipulangkan pemerintah Malaysia tiba di Bandara Kuala Namu International Airport, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para TKI langsung dibawa ke ruang karantina bandara karena beberapa di antaranya mengalami kenaikan suhu badan di atas 38 derajat Celcius. Dari 19 tenaga kerja Indonesia yang tiba di Bandara Kuala Namu, 5 diantaranya mengalami kenaikan suhu badan di atas 38 derajat Celcius. Oleh tim gugus tugas COVID-19, ke-19 TKI langsung diperiksa intensif secara ketat dan dibawa ke ruang isolasi karantina yang berada di dalam Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu dan dinyatakan negatif COVID-19. Sebelumnya sudah dipulangkan 512 orang tenaga kerja Indonesia oleh pemerintah Malaysia. Dari itu semua tidak berarti 19 orang dengan keluhan. Dan kami melakukan rapid test juga terhadap 19 orang itu dengan hasil semuanya negatif. Dari 19 orang itu 15 orang pria,